Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi dahuda ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robbi, salat wassalam kita limpahkan gunyan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, tabi'in dan tabi'at. Mudah-mudahan kita selaku umat yang senantiasa berbakti istiqomah di jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mau tidak mau jalan inilah jalan yang paling kita damba-dambakan, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan itu juga kenapa kita senantiasa dalam sehari semalam 17 kali mengungkapkan wajibnya saja ihdinas Shiratal Mustaqim. Artinya jalan yang lurus inilah yang memang harus kita pahami, harus kita hayati, bahkan harus kita amalkan. Karena semua kehidupan ini tidak terlepas dari apa yang telah Allah tentukan. Terlepas di dalamnya adalah jalan kehidupan kita. Jangan sampai masuk kepada jalan yang magdub, masuk kepada jalan yang memang Allah benci. Saudara-saudara ikhwanul muslimin rahimakumullah, masih dalam kajian wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa ayat ini kelanjutan dari ayat sebelumnya 28, 29, 30, di mana Allah menginformasikan kepada kita bahwa di ayat 28-nya kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jangan sampai kita mengingkari apa yang telah Allah tetapkan melalui Al-Quran dan melalui Al-Hadis, melalui ijma dan qiyas para ulama. Sehingga kita jangan sampai walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jangan sampai kita mengarah kepada walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Sehingga Allah menetapkan bahwa Allah lah yang menciptakan bumi ini secara keseluruhan. Bahkan dari dunia ini harus lahirlah manusia-manusia yang lebih Allah istilahkan adalah fasawwahunna sab'a samawat, yang sanggup menerobos 7 lapis langit ke sidrat, sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau dalam istilah kerasulan itu Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam upaya sampai kepada Sidratul Muntaha. Nah, kita selaku umat Islam tidak terlepas di dalamnya harus memiliki cita-cita yang luhur, memiliki cita-cita yang tinggi, sehingga cita-cita tinggi inilah yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Lalu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah
memerintahkan kepada atau berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya kami akan menjadikan di dalam bumi ini atau di muka bumi ini adalah khalifah. Ini bertentangan, bukan bertentangan, ini senada dengan surat 15 ayat 28, wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharon min salsalim min hamamim masnunin. Kalau di sini bedanya adalah khaliqun, sementara di sini perbedaannya adalah jailun. Kalau dalam khaliqun itu terlepas adalah kata kholaqo, Allah yang menciptakan. Yang diciptakan adalah makhluk. Makhluk mengikuti apa yang menjadi aturan khaliq, itu namanya akhlak. Itu. Jadi makhluk yang mengikuti aturan khaliq itu namanya akhlak. Jadi ketika makhluk itu tidak mengikuti aturan khaliq sebagai pencipta, maka pada sesungguhnya dia belum berakhlak. Akan terjadi sebuah perbedaan antara akhlak dengan adab. Kalau kita minum dengan tangan kiri itu tidak berakhlak, karena disyarahkan dalam hadis supaya minum makan dengan menggunakan tangan kanan atau menggunakan tangan kanan. Tetapi ketika kita berbicara atau melewati orang tua dengan ungkapan punten, nah itu namanya adab. Dan itu bisa terjadi perbedaan adab itu atau adat lah antara di satu daerah dengan daerah yang lain. Di Indonesia janggotan dicabak ku urang, janggotna di kitu. Ngadat, tidak beradab. Tetapi ketika di Arab itu dipegang janggut itu sebuah kehormatan. Di kita lamun keur ngaji diuk teu sila ngajogo, itu tidak beradab. Di Masjidil Haram aja justru ngajarogo. Itu adab, itu kebiasaan dari daerah. Kalau berbicara akhlak harus sama. Mau di siapapun, mau siapapun, mau di tempat manapun, ini harus sama berbicara akhlak. Maka orang berakhlak itu orang yang berlaku kehidupannya nyieun kahirupana sesuai jeung aturan Quran jeung hadis, itu namanya berakhlak. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, kita disuguhkan oleh Allah bahwa sesungguhnya Allah berfirman kepada para malaikat, ini jailun, tidak ini holikun. Kalau holikun basarun. Kalau di surat Al-Hijr ayat surat 15 ayat 28 itu ini basarun. Jadi kalau basar adalah manusianya itu sendiri yang Allah ciptakan. Jadi sosok Adam itu yang Allah ciptakan. Dan seluruh sosok-sosok yang hadir di kesempatan ini, yang ada di dunia ini, adalah sosok yang diciptakan oleh Allah, sosok. Tapi ketika di sini jailun, ja'ala, atau kita kembali tadi, ketika sosok tadi kholaqo, oleh Allah dibuatkan atau diciptakan, maka sebagai makhluk Allah ini harus mengikuti aturan khaliq. Nah, itu tugasnya. Beda lagi dengan inni jailun fil ardi khalifah. Ini Allah memfirmankan kepada para malaikat bahwa sesungguhnya aku bukan punya skenario yang besar. Skenario apa? Skenario
ingin menjadikan manusia yang ada di muka bumi ini sebagai khalifah. Jadi di sini bukan berbicara sosok Adam, tapi berbicara tugas Adam. Itu. Jadi khalaqo menciptakan, ja'ala menjadikan, ketika dikatakan ja'ala ja'ilun fil ardi, maka di sini juga tidak disebutkan secara spesifik manusianya itu seperti apa, beda dengan surat Al-Hijr bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dari tanah, bahkan dari lumpur. Ini sosok, tapi di sini wa id qala rabbuka lil malaikati inni zailun fil ardi. Berarti menjadikan sosok tadi, manusia tadi diberi tugas apa? Khalifah, sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Kalau membaca di beberapa literatur tafsir, terutama di Ibnu Katsir, ternyata khalifah ini adalah yang bertugas khusus untuk mengatur bumi ini. Dan ketika kita berbicara jailun, ini sosok ja'ala menjadikan, ini tidak boleh khalifah itu tersendat atau terputus dengan kata ja'ala, jailun. Jadi sampai kapanpun, dari mulai Nabi Adam ditugaskan menjadi khalifah, 25 Nabi ditugaskan juga menjadi khalifah, diakhiri Nabi dan Rasul itu oleh Nabi Muhammad juga sebagai khalifah, maka kita semua harus menjadi khalifah. Siapa khalifah itu? Yang berani mengurus dan mengatur bumi ini sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Berikut ijma qiyas para ulama. Itu khalifah. Tapi lebih cenderung orang mengartikan bahwa khalifah itu sendiri adalah ya kepemimpinan. Iya, kullukum ra'in wala mas'ulun an ra'yati. Setiap manusia itu menjadi pemimpin dan akan ditanyakan tentang kepemimpinan. Kita ini juga semua kepemimpinan atau pemimpin. Tergantung siapa yang dipimpin oleh kita. Maka pada hakikatnya seluruh kandungan Al-Quran, individual, sosial, atau ideologi politik harus sejalan dan menjadi bagian dari tugas khalifah ini. Karena ketika tugas kekhalifahan, berarti tugas kekhalifahan itu tugas pribadi kita sebagai seorang muslim. Ini harus seiring sejalan dengan aturan Allah, aturan Rasul yang dipahami lagi dan dijelaskan oleh para ulama, itu harus sejalan dengan itu. Ketika tidak sejalan dengan itu, maka gagal kita menjadi seorang khalifah. Gagal kita diberikan tugas dari Allah untuk menjadi seorang khalifah. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya khalifah ini berani mengatur seluruh kehidupan ini dengan kehidupan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedomannya. Maka orang tersebut tidak mungkin akan salah dari nilai-nilai yang ada. Maka orang tersebut sedang berada dalam sirotol mustaqim, jalan yang benar. Sekarang Allah telah memberikan petunjuk. Apa petunjuknya? Al-Quran. Tugas khalifah apa? Menjalankan dari petunjuk tadi. Itu tugas khalifah. Makanya kemurnian Al-Quran, siapapun nanti ada orang yang ingin merubah-rubah Al-Quran, itu akan terjaga oleh Allah. Tetapi mohon maaf,
karena tugas khalifah itu adalah untuk menjalankan Al-Quran, maka bisa saja penyimpangan-penyimpangan terjadi dari proses aplikasi Al-Quran. Bisa saja terjadi. Artinya kalau Quran yang 6.666 ayat, yang 30 juz secara tekstual yang ada dalam Al-Quran ini, Allah yang akan menjaganya. Tetapi orang yang menjalankan Al-Quran itu bisa saja keluar dari konteks Al-Quran, walaupun pada dasarnya dia mengaku sebagai orang yang mengikuti ajaran Al-Quran. Jadi cek Allah kia tah kuring merek konsepna Quran, gitulah mereka bahasakeun. Kuring merek konsepna Quran, nu ngajalankeun anak manusia. Penyimpangan-penyimpangan moal dina konsep. Penyimpangan-penyimpangan Al-Quran ketika kita sebagai manusia teu ngajalankeun atau ngajalankeun anak tidak sesuai jeung Quran jeung hadis, maka ada bentuk penyimpangan-penyimpangan secara konsep. Maka yang termaktub dalam Al-Quran ini atau terkonsepkan dalam Al-Quran ini ada juga yang maf'ul, artinya yang teraktualisasi dari Al-Quran ini. Mana teraktualisasi dari Al-Quran ini? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu teraktualisasi. Maka yang termaktub atau yang konseptualisasi adalah Al-Quran, yang maf'ul teraktualisasi adalah sosok yang perjalanan ruhaninya, itu yang contohkannya. Perjalanan ruhaninya pernah naik ke 7 lapis langit dan sampai ke Sidratul Muntaha. Siapa? Rasul. Jadi lamun rek nyontok teraktualisasi Quran mah entong ka sasaha contoh Rasul. Karena Rasulullah orang yang dinobatkan oleh Allah sebagai tauladan. Lamun Rasul anu geus dijadikeun ku Allah, anu parantos dijantenkeun ku Allah sosok yang teraktualisasikan, maka tidak boleh kita mencari sosok-sosok lain. Ketika kita mencari sosok-sosok lain, berarti kita ada bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalamnya. Maka sejarah umat Islam dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan peta-peta perjalanan Nabi Muhammad sirah nabawiyah harus dipahami secara utuh. Sebagai buah apa? Jangan sampai kita keluar dari maktub tadi, keluar dari maf'ul tadi, keluar dari aktualisasi dan konsep yang ada. Nah, ini sebagai gambaran di mana ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi khalifah itu adalah dicontohkan oleh Rasul, sosok yang sab'ang samawat, yang telah naik ke 7 lapis langit. Dan sosok itulah yang sesungguhnya harus dijadikan tauladan sebagai khalifah. Jadi teu bisa ngaku-ngaku khalifah, ari sosok danon ngaku-ngaku sosok seorang khalifah, tetapi pagaweana tebih jeung aturan Allah jeung aturan Rasulnya. Sok sekarang coba kita bayangkan. Dalam Islam sampai kepada titik di mana peta fase Makiyah, fase Madaniyah, terus Fathun
Islam. Terus tartibus surat, tartibun nujul. Itu bentuk pengaktualisasiannya. Ada yang mengatakan bahwa khalifah ini adalah berkenaan dengan manusia secara keseluruhan. Artinya tugas kekhalifahan ini adalah tugas keseluruhan untuk memakmurkan bumi Allah ini. Karena perbedaan antara surat Al-Baqarah ayat 30 dengan surat 15 ayat 28 terletak dari sosok yang dibuat dan terlepas juga dari tugas yang diberikan. Maka penggunaan kata jailun ini artinya menjadikan yang merupakan bentuk fa'il atau pelaku dari kata ja'ala, menjadikan, menunjukkan bahwa pelaku telah mengeluarkan diri dari satu ikatan waktu tertentu sehingga perbuatan tersebut bersifat mudawamah. Jadi ketika diberikan kata jailun, satu sifatnya harus mudawamah, artinya harus kontinu, harus terus menerus. Boleh Rasul wafat, tapi tugas risalah harus ada yang melanjutkan. Dan dari masa Rasul sampai masa sekarang harus ada tugas kekhalifahan. Dasar tugas kekhalifahan adalah apa? Adalah mengembalikan kembali dari sesuatu yang salah kepada sesuatu yang benar. Dari salah kepada benar. Itu adalah tugas kekhalifahan. Keluarga tidak diatur oleh aturan Allah, maka kembalikan kepada aturan Allah. Itu bentuk kecil dari kekhalifahan. Biasa korupsi, alihkeun ulah sampai terjadi korupsi. Itu tugas kekhalifahan. Biasa mempermainkan amanah, mempermainkan tugas, alihkan kepada tugas yang benar. Maka itu bentuk kekhalifahan. Maka kedua, sifat dari kekhalifahan itu juga istikmar, artinya berkelanjutan. Jangan sampai ada jeda dari tugas kekhalifahan. Maka ini menjawab sebuah argumen Allah bahwa inni jailun fil ardi khalifah. Itu sifatnya harus kontinu. Tidak boleh terputus. Lamun sifatnya kontinu dan tidak boleh terputus, jadi jangan sampai dalam satu kurun tidak ada kekhalifahan. Lamun pengertian kekhalifahan tadi adalah memakmurkan bumi ini, maka jangan sampai ada satu hal saja yang keluar dari proses memakmurkan bumi ini. Maka di Quran surat 67 ayat 8 sampai 9, setiap kali ditempatkan ke dalam neraka, jadi ada sekelompok orang yang dimasukkan ke dalam neraka, itu mesti dipertanyakan, apakah belum pernah datang kepadamu seorang yang memberi peringatan? Memberikan peringatan tidak mesti harus memakai perasaan. Lamun memberikan peringatan kudu memakai wae perasaan lila jeung moal nepi-nepi. Cing si itu salah tuh pangbejaankeun bere peringatan. Duh karunya di imahna keur teu boga beas lila moal nepi-nepi.
Maka ketika diberikan peringatan, itu harus sesuai dengan seharusnya memberikan peringatan. Bahasa yang lebih halus dalam hal ini adalah tidak menggunakan perasaan. Maka di sini orang yang memberikan peringatannya juga harus ikhlas dalam memberikan peringatan. Dasar ikhlasnya apa? Dasar ikhlasnya memang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Mau nepi-nepi. Si Udin bobogohan we bejaan, si Udin tak bobogohan doraka gitu. Lupa karunya keur bogoh-bogohna. Itu bisa. Kasihan Pak lagi sayang-sayangnya. Udah. Itu bisa bejaan. Si Udin bejaan, kudu sodako, kudu impak. Karunya apa tebon? Bejaan. Tugasna. Lain karunya. Justru diantep lamun teu karunya. Nyata karunya teu diantep. Berarti pada dasarnya urang teu karunya. Karena dasar manusia itu adalah tersesat. Itu dasarnya. Kenapa begitu? Karena iya kana na'budu wa iya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Karena setiap kebenaran itu pasti akan didampingi oleh sesuatu yang salah. Hak itu akan didampingi oleh batil. Lamun hak eureun, batil maju. Hak maju, batil oge maju. Lamun batilna cicing, hak tetap. Lamun batilna maju atau lamun hakna cicing, maka batilna mah tetap maju. Jelema nu teu daek bener dina bener, bahasana teu daek bener dina bener, berarti jelema eta teu ngayakinkeun diri bahwa urang sakedeung deui bakal disalib ku batil. Kunci kesuksesan dalam usaha, dalam berkarya adalah ketika kita memiliki saingan dalam usaha atau merasa memiliki musuh dalam usaha. Maka dia akan membenah diri, jangan sampai usaha kita atau usaha saya kalahkan oleh mereka. Akan membenah diri. Jadi lamun orang usaha terus orang tengah rasa diri boga musuh, teu boga saingan, maka usaha orang bakal nyantai. Pecel lele mah dipulas, ayo laban sayona mah henteu gitu. Ih sing kudu laban sayo pulas sing bener. Pecel lele pulas sing bener. Sabab urang boga saingan tukang pecel lele nu sejen, urang boga saingan laban sayo nu sejen. Lamun batur muka jam 8, urang mah kudu muka jam 7. Lebih giat. Naon sababna? Lumayan sajam batur muka berarti sajam bakal ka urang. Kan gitu. Lamun batur di tempat dagang nasi tidak ada tulisan bismika Allah. Allahumma barik lana fima rojaktana, print jieun kalaminating. Di setiap tempat Allahumma barik lana fima, doa sebelum dan sesudah makan. Mataku daek ngaji.
Kalau kita hidup dalam Islam tidak merasa memiliki pesaing kita setan, maka kita akan nyantai. Akan banyak waktu yang disia-siakan. Maka tadi, apakah belum pernah datang kepada kalian dahulu di dunia seorang pemberi peringatan? Berarti khalifah-khalifah inilah yang harus memberikan peringatan. Tugas khalifah itu adalah memberikan peringatan. Tetapi ketika khalifah ini adalah menjedong saja, tidak memberikan peringatan, maka setan akan terus berjalan. Koma setan lebih canggih, daek teu daek. Dan harus diakui, setan itu lebih canggih. Ketika setan lebih canggih, urang oge atuh eueuh. Aya perlawanan-perlawanan dari bentuk tradisional oge ka setan. Geus kaleled. Artinya ya berjalan. Maka kan tengenahan gitu nya. Tengenahan anak setiap kali dilemparkan ke dalam neraka, sekumpulan orang, penjaganya selalu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kalian dahulu di dunia seorang pemberi peringatan? Pada mereka kan tengenahan anak kieu. Lung kana neraka. Memeh dialungkeun kana neraka teh. Aya teh nu datang ka imah. Teu aya. Cirian di mana? Oh di anu RT sabara. RT sekian. Desa mana? Desa sekian. Eta nu bakal panggil. Aya sabaraha urang dedenya? Aya sekian. Eta nu panggilan ditanya. Kan ku ampus assalamualaikum naro. Itu nu kana neraka nah urang nu kudu ditanyana. Sok. Alam ya'tikum nadir. Qalu bala qad ja'ana nadirun. Mereka menjawab, benar-benar sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepadamu, tetapi kami mendustakan. Pertanyaan anak kieu. Lamun ayeuna eta nu dilemparkeun kana neraka, apakah pernah aya teh jelema nu mere peringatan kadenya? Teu aya. Lung anggar kana neraka teu keuna ka urang. Apakah aya jelema anu mere peringatan ka ente memeh diabuskeun kana neraka? Aya. Oh, aya. Mana jelemana? Tuh si itu. Anggar lu kana neraka. Pertanyaan kedua, datang. Aya teh kamari baheula aya nu mere peringatan teu ka ente ka. Ente dicing di mana? Itu bakal ditanya kitu identitas. Ente cicing di mana, di desa naon, RT sabaraha? Lurahna saha, camatna saha, si anu. Aya teu mere peringatan ka ente. Teu aya abdi mah lepat teh. Si anu bakal didudut saha? Hah? Bakal didudut saha? RT-na. Batur nu doraka, bapak-bapak nu bakal beunangna. Maka bahasana bil amar ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mudatal hasanah. Nah, kekhalifahan berarti khalifah itu adalah sebuah sistem. Sistem kekhalifahan itu harus seperti itu. Bentuk Islam itu harus seperti itu. Hal yang terkecil saja terperhatikan apa? Dia masuk neraka itu karena tidak diberitahukan oleh kita. Kita tidak pernah memahamkan, maka awal akhir kitalah yang akan kena. Ari kitu mah, kunaon si eta salah? Duh kada abdi kantos nyarioskeun mah. Kantos ku abdi di obrolan. Ngan duka dapat bagian ari hidayah mah urusan Gusti. Nya ari kitu mah. Keun ada tugas maneh mah ngabejaan. Cicing we maneh mah. Anu teu ngeunaheun mah naon? Nu paling bakal teu ngeunaheunna. Urang boga tatangga. Ke di akhirat ngadakwa tatangga. Naon ente make abus kana neraka? Aya teh nu mere peringatan.
Henteu teu aya. Di belah mana imahna? Belah ditu. Deket si ieu lain. Nyata si eta. Si eta teh tatangga. Mere peringatan teu? Henteu. Sia langsung jeung urangna kana neraka. Cia. Are kumaha? Hetong kagok. Da buktina setan mah aktif. Buktina setan mah terus bergerak. Buktina setan mah punya karya. Lamun orang teu boga karya acan, maka hapunten. Ya, itu yang maksud pemimpin itu. Adalah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin. Tugasnya adalah menyeru kepada yang ma'ruf, kebijakan, mendirikan sholat. Sekarang bisa tuh diseru aku sorangan, Pak. Tiba-tiba orang menyuruh, hei umat Islam bisa nggak? Ya, kudu kieu, kudu meuli ababil, kudu meuli madu atau kudu meuli sabun, kudu meuli bako. Cek sari Bapak ngomongkan gitu. Cek abdi diterima mah. Kecuali ada perintah yang lebih besar. Coba kita bayangkan gini. Susah ngomongkan kopi, nitah batur naon meuli kopi ababil, sementara urangna teu ngopi ababil. Susah nitah batur pindah karena bako sementara dirina tengah bako. Ari udud karena bako ari di sorana udud konvensional. Mending jika Bapak ieu teu udud mending kan. Jadi hanya satu kata kunci ayeuna, eureun atau ngabako. Kitu we mah. Eureun atau ababil. Eureun atau meuli eureun atau make sabun ieu. Eureun. Berarti lamun eureun nyuci piring, eureun masak. Lamun eureun masak, eureun dahar. Jadi cek Allah teh kieu, meureun eta teh kieu. Lamun mau ngagunakeun sabun ti urang, sok atuh pasak dahar ngan daharna daun. Kan gitu. Lamun hayang daharna daun berarti melak cauna, melak tangkal cauna. Entong kagok melak teh tangkal cau wungkul jeung cengek, jeung bawang, jeung nanaon. Nyambung eta teh Pak, kitu nitahna mah. Lamun teu boga tempat atuh loba meureun cet urut nanaon nu kararitu. Nu puguh mah eueuh. Kadaek. Eta nu puguh mah. Usikum. Usik nu pertama mah. Itu ya. Jadi tugas kekhalifahan itu adalah memberikan peringatan kepada siapa saja yang melakukan kesalahan dan dia akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah ketika tidak memberikan peringatannya tersebut. Terlepas peringatan tersebut diterima atau tidak diterima oleh si yang dikasih peringatan tersebut, maka itu hak dia, bukan hak kita. Hak kita adalah menyampaikan. Ngan lamun geus dibejaan hayo we teu nurut kenana ari maneh. Tanu kitu disebut atah adol teh. Atah adol teh bahasa Sunda nama nyatah adol. Bahasa Indonesiana atah adol teh muntaber. Nya bahasa Indonesia atah adol itu muntaber, kaluhur utah ka handap modal. Atah adol. Kaluhur picungureun pibaweun ka handap pibaweun. Taulah sampai terjadi gitu umat Islam teh. Diucapkeun tina bibirna teu jadi manfaat pibaweun, dikaluarkeun tina bujurna pibaweun.
Ari anu tempat bauman, tempat kotoran nggak jadi masalah biasa. Tapi dari mulut itu, jangan sampai keluar hal-hal yang memang tidak disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang khalifah ini adalah bentuknya eksklusif. Kenapa dikatakan eksklusif? Karena dipertegas oleh jawaban para malaikat. Jawabannya apa? Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata Allah, kata malaikat. Kenapa engkau menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah yang senantiasa membuat kerusakan? Ini adalah tugas khusus bagi khalifah. Apa tugas eksklusifnya? Adalah tidak membuat kerusakan di muka bumi. Itu tugas eksklusif khalifah. Jadi malaikat sudah tahu tentang tugas kekhalifahan. Sementara idqala rabbuka lil malaikati inni zailun fil ardi khalifah. Diperuntukkan tugas ini ke manusia, sementara manusia di ayat lain adalah kal'an ambalhum adol, maka wajar kalau malaikat sendiri mempertanyakan hal itu. Pertanyaan kedua, apakah malaikat itu dari bentuk pengalaman mengetahui bahwa manusia itu suka membuat kerusakan? Di tafsir Ibnu Katsir, bahwa yang menduduki dunia ini sebelum manusia ada makhluk pertama. Siapa? Jin. Itu di Ibnu Katsir. Jadi dunia sudah ada, manusia baru datang. Nah manusia itu datang kedua setelah adanya jin. Jadi makhluk pertama yang diturunkan ke dunia itu adalah jin. Maka jin usia-usianya pada panjang-panjang. Itu di Ibnu Katsir. Tapi dah orang teu kudu ngorek hari-hari teh agamana naonnya jin, teu kudu ngorek eta lah. Tanya we ka jin. Malaikat sendiri meragukan eksistensi manusia sebagai seorang khalifah, tugas kekhalifahan. Itu jin, non malaikat. Sebab tahu tugas eksklusif dari seorang khalifah itu adalah memakmurkan bumi ini. Sementara malaikat sudah tahu bahwa manusia itu pada kenyataannya sudah atau sering mengadakan kerusakan di muka bumi ini. Wajar lamun malaikat naros oge. Seorang direktur mengangkat seorang bendahara yang bendahara tersebut terbiasa mengabaikan keuangan, terbiasa memakai keuangan yang tidak benar. Maka ketika ketika direktur tadi nanyakan mengangkat seseorang tadi, mungkin yang lain akan bertanya, "Pak telepat ngangkat si eta jadi bendahara?" Ya Allah telepat Gusti ngangkat manusia sebagai khalifah. Berarti ada tantangan tersendiri bagi seorang khalifah ini untuk senantiasa memakmurkan dunia. Berarti setan adalah menghancurkan dunia ini. Ini akan fakta berbalik. Manusia harus memakmurkan bumi ini, sementara setan menghancurkan bumi ini. Kasusnya sama seperti kenapa Nabi Adam bisa jatuh ke bumi adalah ketika tipu daya setan pada waktu itu. Dengan alasan kasihan Siti Hawa kayaknya segar lamun ngadahar buah holdi. Karunya itu damaneh ke Hawa gitulah berbahasa setan teh. Tinggal tuh istri karunya pisan hayangeun anu seger-seger jeung sajabana. Bentuk sebuah perasaan yang dimunculkan. Nya ogetan kasih setan gitu, lain si otan. Nya ogetan karunya pamajikan ayo urang ngalah calik we. Anjeun mah Adam keun hayu jeung abdi unggul kana tangkalna keun anu ngalamana abdi, tapi
anjeun anu miwarangna sakitu naik tah setan. Adam nama teh naik. Bentuk rayu setan itu yang menggiurkan seperti itu. Nah, ketika khalifah ini seperti begitu, jika merayu dan lain sebagainya, maka hancur kekhalifahan tersebut. Yang menjanjikan pisegaren, menjanjikan pibetengen, menjanjikan A, menjanjikan B, menjanjikan C. Pada kenyataannya mereka akan menjerumuskan seperti setan mengganggu Nabi Adam untuk memetik buah holdi. Nah, setan punya pekerjaan apa? Menghancurkan bumi. Khalifah punya tugas untuk memakmurkan bumi. Itu tugas eksklusif khalifah. Sehingga kata malaikat atau ke abdi we, ya Allah, abdi mau ngalboy oge tasbih daripada ka jelema anu sok piomongin. Lamun dari bahasa Allah ge rek karayu ya ku malaikat. Lamun rek bahasa nya. Sementara aku yang senantiasa bertasbih tidak diangkat menjadi seorang khalifah. Lamun make perasaan, heuh oge bener kat maneh. Heuh keur maneh we henteu. Tapi Allah punya maklumat tersendiri. Punya kehendak tersendiri yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Dipengaruhi oleh setan seperti tadi, dipengaruhi juga oleh malaikat seperti tadi. Tapi aku punya kehendak lain. Khalifah itu ya seperti itu. Nu teu bisa disogok, nu teu bisa dibawa dengan sebuah perasaan, tapi basir dan nadirnya itu sebagai sebuah ketetapan. Nah itu sifat manusia, senantiasa mengadakan kerusakan. Maka setan, malaikat mengarahkan ke arah sana. Berarti sudah jelas bahwa tugas khalifah untuk memakmurkan dunianya itu seperti apa. Jadi bagaimana caranya dengan petunjuk Al-Quran sebagai bentuk pengaplikasian, khalifah itu harus membuat dunia ini menjadi bertasbih. Paham gak? Teu aneh malaikat mun bahasa urang, teu aneh malaikat nu mingpina mah kabehanana bertasbih, da kabehanana oge malaikat mah bertasbih. Yang jadi susah itu adalah ketika manusia cenderung mudah untuk berpaling dari kebenaran, tapi harus menjadikan dunia ini sebagai bentuk khalifah yang senantiasa makmur di dunia ini. Dengan apa? Dengan semuanya harus bertasbih. Dan ini sebagai kata kunci dari khalifah itu sendiri adalah menjadikan manusia yang ada di dalamnya, menjadikan bumi ini yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih. Karena bahasanya wa id qala rabbuka lil malaikati inni zailun fil ardi. Wilayah kekuasaannya adalah fil ardi, bumi. Teu kudu mikiran jelema tasbihna malaikat, tapi nu kudu dipikiran ku jelema kumaha bentuk-bentuk khalifah itu sebagai bertasbih kepada Allah itu di muka bumi. Berarti luar bumi mah lain urusan urang. Paham? Mana bentuk luar bumi anu geus maot kudu dipikiran ku aku. Bagaimana tasbihnya orang yang sudah meninggal? Enggak perlu. Bagaimana tasbihnya para malaikat? Enggak perlu. Bagaimana tasbihnya para jin? Tidak perlu. Tugas kita adalah sabbaha yusabbihu tasbihan. Sabbaha mensucikan. Berarti kalau mensucikan
Sabbaha yusabbihu, mensucikan. Berarti tugas khalifah adalah untuk mensucikan bumi ini. Maka jangan sampai di bumi ini ada bentuk-bentuk yang najis. Innamal musyrikuna najsin. Kan sabbaha yusabbihu tasbihan. Tugas khalifah naon? Mensucikan. Karena tahu malaikat yang tukang bertasbih, jelema anu jarang bertasbih, sementara Allah akan menjadikan orang-orang ini sebagai orang-orang yang bertasbih, berarti akan ada orang-orang pilihan yang Allah naikkan untuk menjadi orang-orang yang bertasbih. Dengan cara apa? Dengan cara wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala, kata Allah, keun we urusan maneh mah bertasbih, kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Biarkan, itu adalah urusanku dan aku akan mengetahui segala sesuatunya. Sementara a'lamu semua harus berdasarkan keilmuan. Menajiskan ini juga harus berdasarkan keilmuan. Mensucikan ini juga harus berdasarkan keilmuan. Maka keilmuan pembinaan menjadi keharusan bagi kita. Untuk apa? Untuk memahami secara ilmiah.